Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C7, kelompok praktikum aplikasi pemrograman. Kami di sini ingin mempresentasikan program kami dengan tema kalkulator, kapasitor, dan induktor. Sebelum itu, mengizinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfi Kelas Falaki. Saya Arlin Yanuari. Saya Ferdinand Eka Wijaya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Arlin Januari. Silakan. Oke, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian functionnya. Di sini kita menggunakan define function agar menjadi lebih terstruktur dan jelas. Segala fitur dan perhitungan yang kami gunakan akan kami define di function agar nanti tidak terlalu menumpuk di kode main. Di sini kami ada 6 function. Nah, yang pertama ada define kapasitansi seri. Jadi dia nanti menghitung kapasitansi total rangkaian seri. Kemudian ada define kapasitansi paralel untuk menghitung kapasitansi total rangkaian paralel. Kemudian define induktansi seri itu menghitung induktansi total rangkaian seri. Selanjutnya ada define induktansi paralel menghitung induktansi total rangkaian paralel. Kemudian define hitung XC untuk menghitung reaktansi kapasitif. Nah, yang terakhir ada define hitung XL, menghitung reaktansi induktif. Cukup, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin saya akan melanjutkan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Arlin. Tadi kan Arlin menjelaskan terkait apa itu fungsi-fungsi yang ada di program kami. Saya akan menjelaskan dari fungsi main atau fungsi utama yang ada di program kami. Dari yang pertama itu, kami memiliki menu utama kami terdapat 5 opsi. Yang pertama itu tadi hitung kapasitasi total, kedua induktasi total, ketiga reaktansi kapasitif, keempat reaktansi induktif, yang kelima itu keluar dari menu utamanya. Dalam menjalankan program menu kami menggunakan sintaks while, pengulangan. Dalam artian, jika pilihan inputnya itu sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh user, maka program akan mengeksekusi sesuai dengan apa yang user pilih. Di sini ada kode elif if jika pilihan sama dengan 1, dalam artian input 1 dari sesuai menu tadi, maka fungsi yang keluar adalah fungsi penghitungan kapasitasi total. Setelah itu kami mengeluarkan juga, kita dari user ingin menggunakan series atau paralel. Jika user memilih series, ya dalam artian input nanti S, sesuai tadi yang dilihat dari sini kan ada if mod lower sama dengan S, dalam artian itu user memilih kapasitasi seri. Jika selain dari S, maka user memilih kapasitasi paralel. Yang kedua ada induktasi total. Kurang lebih metode induktasi total tadi juga sama seperti yang pilihan menu pertama. User nanti akan dihadapi opsi dia ingin memilih seri atau paralel. Jika user if memilih S, maka yang akan keluar seri, else jika di luar dari input S ini maka hasilnya akan paralel. Sama juga seperti nomor 3 untuk hitung nilai reaktansi kapasitor, itu dia juga sama. User nanti akan di sini user hanya masukkan nilai frekuensi dan nilai kapasitor. Lalu hasil hitungnya akan masuk ke tadi define function tadi, lalu akan di printf. Jadi fungsinya adanya define function itu mempermudah dalam pembacaan program kita itu nanti segala fitur-fiturnya itu bakal bisa dipanggil langsung ke menu utamanya. Jadi ini bisa aja tadi function tadi yang disebutkan oleh Arlin kita panggil di opsi keempat atau opsi kelima dan seterusnya sesuai dengan penggunaan kita. Namun di penggunaan kita kali ini hanya define function kita tadi hanya kita panggil di pilihan ketiga aja. Lalu juga di pilihan keempat kita memasukkan nilai frekuensi dan Henry, lalu hitung XL dan FL-nya. Lalu kita tinggal printf hasil dari define function tadi. Perhitungannya udah dijelaskan di function tadi. Lalu pilihan kelima adalah keluar segala program yang kita lakukan. Jika masih opsi 1 sampai 4 dan belum tidak ada break, looping ini akan terus berjalan, terus akan mengulang. Jika user sudah memilih break atau opsi kelima, maka program ini akan berhenti secara terpaksa, tidak akan melakukan pengulangan lagi. Lalu else if kalau ada pilihan di luar dari opsi tadi 1 sampai 5 bagaimana? Nah, ini udah ada opsinya. Else jika
pilihan tidak ada dari range 1 sampai 5, maka outputnya itu adalah pilihan tidak valid atau coba lagi. Nah, sekian dari yang bisa saya jelaskan dari masalah define function main ini. Program kami secara menyeluruh atau secara general ya, untuk output ataupun hasil dari perhitungan ataupun program kami akan dijelaskan oleh Ferdinand. Untuk Ferdinand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Ferdinand Eka Wijaya dari kelompok C7. Saya sebagai pewakilan akan mempresentasikan hasil output pada proyek kami yang berjudul kalkulator, kapasitor, dan induktor. Di sini bisa dilihat teman-teman ada kode dan laporannya. Kita akan membuktikan apakah perhitungan di laporan itu sama ketika kita menjalankan output program tersebut. Kita run. Kita akan menghitung kapasitasi total. Kita ketik 1. Kita akan hitung seri. Kapasitornya ada 2. Nilainya 10. 22. Hasilnya 6,875 farad. Oh, sesuai dengan laporan. Seperti hasil output di laporan juga. Lanjut, kita akan menghitung paralel. Kapasitasi total. Paralel. Kapasitor ada 2. Nilainya 10. 22. Oh, betul. Hasilnya 32 farad sesuai dengan laporan. Ini 32, ini 32. Oke, kita lanjut. Kita akan menghitung induktansi total. Oke, kita akan menghitung itu. Kita akan menghitung yang bagian seri dulu. Oke, serinya kita S. Induktornya ada 2. Nilai L1-nya itu adalah 5. Dan L2-nya adalah 10. Hasilnya ada 15 Henry. Oh, betul. Sesuai dengan laporan. Kita lanjut dengan induktasi paralel. Kita masukkan dulu inputnya. Paralel. Induktornya ada 2. Henry-nya itu adalah tadi sama juga. 5. Dan 10. Dengan hasil 3,3333 Henry. Oh, sesuai dengan laporan kelompok kami. Kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Poin ketiga itu menghitung reaktansi kapasitif atau XC. Oke, baik, kita akan mengeceknya. Frekuensinya adalah 50 Hz. 50 kita masukkan. Kapasitornya adalah 10 farad. Kita enter dan akan menghasilkan 0,000318309 ohm. Oh, sesuai dengan laporan kami. Oke, kita akan menghitung reaktansi induktif atau XI. Oke, kita akan lanjut. Frekuensinya adalah 50. Dan nilai induktornya adalah 10 Henry. Hasilnya adalah 3141,59265 ohm. Oh, sesuai dengan laporan di sini. Sesuai kan? Dan terakhir itu kita akan menguji keluar program. Jadi apakah program dapat ditutup dengan baik? Kita akan masukkan angkanya 5. Dan program selesai. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir aja kelupaan. Jadi kita akan membahas kesimpulannya ya. Kesimpulan dari program kalkulator, kapasitor, dan induktor ini adalah berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan oleh kelompok kami, kita bisa simpulkan bahwa aplikasi ini berhasil menghitung kapasitasi total pada rangkaian seri dan paralel dengan akurat. Hasil yang ditampilkan program ini sesuai dengan perhitungan manual menggunakan rumus dasar kapasitasi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu ada aplikasi mampu menghitung induktasi total baik pada konfigurasi seri maupun paralel. Pengujian menggunakan nilai induktor 5 Henry dan 10 Henry menunjukkan bahwa fungsi yang dibuat bekerja dengan benar. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi ini mudah sekali untuk digunakan karena memiliki struktur menu yang sederhana
dan interaktif. Pengguna atau user hanya perlu memasukkan nilai komponen dan memilih mode perhitungan. Sekian dari kelompok kami ya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kelompok C7 menjelaskan program tentang kalkulator, kapasitor, dan induktif. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari